Orang yang solat potensi untuk mencari perhatian orang lain itu besar. Dan yang ibadah-ibadah lainnya. Sementara ibadah puasa potensi itu lebih sedikit dibanding ibadah-ibadah yang lain. Maka ketaatan dalam melaksanakan ibadah puasa ini sungguh sangat luar biasa besar dibanding ibadah-ibadah yang lainnya. Yang ketiga, orang yang berpuasa itu menjaga atau mengasah kesabaran. Kenapa disebut mengasah kesabaran? Karena ketika orang itu berpuasa, lalu kemudian ada sahabatnya yang mengajak untuk bergunjing atau mengejek orang lain atau mencaci maki orang lain atau berkelahi atau mungkin bahkan sampai membunuh, maka orang berpuasa mengatakan inni shaim, sungguhnya aku sedang berpuasa. Nah, ini tentu dapat mengasah, dapat menjaga, dapat melatih kepribadian seorang ketika mereka berpuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para shaimin dan shaimat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena sampai hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan karunia, nikmat, iman, kekuatan kepada kita, sehingga dengan itu semua kita dapat menuntaskan ibadah puasa ini sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Para shaimin dan shaimat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap perintah yang Allah turunkan kepada hambanya memiliki hikmah-hikmah. Setiap pemberian, setiap apapun yang berlaku ke atas manusia pasti ada hikmah. Salat ada hikmahnya. Zakat ada hikmahnya. Haji ada hikmahnya. Bahkan musibah yang menimpa seseorang sekalipun juga ada hikmahnya. Maka oleh karenanya perlu kita mencari hikmah-hikmah di setiap perintah ataupun ketetapan Allah yang diberikan, yang diturunkan kepada hambanya. Nah, salah satu hikmah yang dapat kita ambil di bulan suci Ramadan ini adalah hikmah puasa. Puasa merupakan ibadah yang sangat istimewa. Puasa itu ibadah yang dapat menjaga kesehatan, yang dapat membersihkan hati, yang dapat membersihkan pikiran, dan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah puasa ini sangat banyak sekali. Nah, di antara hikmah puasa adalah yang pertama, menjadikan orang itu bertakwa. Untuk mencapai derajat takwa dapat ditempuh dengan berpuasa. Karena dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya orang-orang yang berpuasa itu mudah-mudahan kata Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzi, sebagaimana diwajibkan atas allazi, orang-orang yang min qablikum, sebelum kalian, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Berdasarkan ayat ini bahwasanya apabila orang berpuasa dan puasanya itu puasa yang mendapat pahala dari Allah, menjaga adab-adab puasa, menjaga syarat dan rukun puasa,
maka Allah Subhanahu wa taala katakan, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Imam As-Suyuti menyampaikan bahwasanya berdasarkan ayat ini tidak semua orang yang berpuasa itu mencapai derajat takwa. Karena bisa jadi selama berpuasa orang tersebut tidak menjaga lisannya, tidak menjaga hatinya, tidak menjaga pikirannya, tidak menjaga tangannya, tidak menjaga kakinya. Yang ia jaga hanya lapar dan haus saja. Maka orang tersebut bisa jadi orang yang tidak mencapai derajat takwa. Maka oleh karena itu, kata Imam As-Suyuti, ayat ini diakhiri dengan mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, apabila orang beriman mengerjakan ibadah puasa dengan benar, maka insya Allah mereka itu menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua adalah bahwa dengan berpuasa menjadi bukti ketaatan kepada Allah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, yaitu penuh keimanan dan harapan, ghufira lahu, maka diampuni ma taqaddama min dzambihi, apa-apa yang telah menjadi dosanya pada masa lalu. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa itu pertanda orang yang membuktikan keimanan kepada Allah, membuktikan ketaatan kepada Allah. Karena ibadah puasa ini ibadah yang dapat meminimalisir untuk mencari muka kepada orang lain. Karena ibadah puasa ibadah yang sangat spesial, ibadah yang dapat membenting orang untuk berbuat riya, untuk mencari muka dibanding ibadah-ibadah yang lain. Kalau orang bersedekah, potensi untuk mencari muka itu besar. Orang yang sholat, potensi untuk mencari perhatian orang lain itu besar. Dan yang ibadah-ibadah lainnya. Sementara ibadah puasa, potensi itu lebih sedikit dibanding ibadah-ibadah yang lain. Maka ketaatan dalam melaksanakan ibadah puasa ini sungguh sangat luar biasa besar dibanding ibadah-ibadah yang lainnya. Yang ketiga, orang yang berpuasa itu menjaga atau mengasah kesabaran. Kenapa disebut mengasah kesabaran? Karena ketika orang itu berpuasa, lalu kemudian ada sahabatnya yang mengajak untuk bergunjing atau mengejek orang lain atau mencaci maki orang lain atau berkelahi atau mungkin bahkan sampai membunuh, maka orang berpuasa mengatakan, inni shaim, sungguhnya aku sedang berpuasa. Nah, ini tentu dapat mengasah, dapat menjaga, dapat melatih kepribadian seorang ketika mereka berpuasa. Di mana Rasulullah SAW bersabda, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yazhab. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata-kata kotor. Nah, ini berarti dapat mencegah orang untuk tidak berkata kotor-kotor. Wala yashab, dan jangan pula bertindak bodoh. Bertindak bodoh artinya melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat. Fa in sabahu ahadun, jika ada seseorang yang mencelanya atau mengganggunya. Artinya ada orang yang mengejek kita, menghina kita, menyebut keburukan kita, au qatalahu, atau ingin berkelahi dengan kita, atau ingin membunuh kita, atau ingin merusak persaudaraan di antara kita, falyakul, maka kata Rasulullah, katakanlah, inni mru'um shaim, sungguhnya aku sedang berpuasa. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika hal-hal tersebut berlaku ke atas kita, maka katakanlah kepada orang tersebut, tidak wahai saudaraku, saya sedang berpuasa. Saya tidak ikut dengan kalian karena saya sedang dalam beribadah
berpuasa. Itu hikmah yang ketiga. Hikmah yang keempat ialah bahwa ibadah puasa mengajarkan solidaritas, yaitu hidup sosial. Hidup sosial diantaranya adalah saling berbagi. Berbagi makanan untuk takjil, untuk berbuka puasa. Berbagi takjil untuk berbuka puasa. Karena Rasulullah pernah sampaikan dalam sabdanya, man fattara shaiman, siapa yang memberi buka bagi orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrihi, maka baginya pahala serupa orang yang melakukannya, ghairu annahu la yanqus, namun tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa, min ajri shaimi syai'a, sedikit pun. Nah, apabila kita memiliki kelebihan harta, lalu kemudian kita berikan kepada orang yang sedang berpuasa, membagi-bagi takjil, membagi-bagi sahur, maka orang tersebut sungguhnya mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tadi. Nah, berdasarkan hadis ini, hikmah yang kita ambil adalah bahwa ternyata ibadah puasa itu ibadah yang sangat menjaga atau mengajarkan saling berbagi, saling solidaritas, saling memikirkan nasib orang lain, tidak memikirkan nasib sendiri-sendiri. Maka inilah hikmah-hikmah puasa yang dapat kita ambil ketika kita menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.